Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bang bang bang. Saat jubah putih meraih kehampaan di depannya, seorang gadis muncul di kehampaan yang tersembunyi. Senior memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kekosongan di depan pakaian putih itu tiba-tiba pecah, memperlihatkan seorang gadis bertopi. Dalam benak Xiaoyan, ada rasa kantuk sesaat ketika bel perak berbunyi. Harus diketahui bahwa Xiaoyan memiliki jiwa kaisar realm, dan satu-satunya hal yang dapat menyebabkan Xiaoyan mengalami situasi seperti itu adalah penindasan mutlak terhadap alam semesta. Kekuatannya. Tapi kemudian Xiaoyan kembali sadar, karena pria berbaju putih ini tidak menyerangnya, itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Mari kita selangkah demi selangkah. Xiaoyan punya rencana di hatinya, dan segera ada kilatan kejutan di matanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat cahaya biru merah di depannya hancur dari depan pakaian putih, dan kekosongan yang hancur akhirnya berubah menjadi kursi teratai biru merah. Di lotus hijau, ada lekukan anggun, dahi ditutupi dengan topi bambu, dan meskipun ada tule menutupi pipi, sepasang mata seperti kristal membuat seluruh dunia di aula ini sesaat redup. Wanita itu mengenakan rok Konfusianisme berwarna terang, alisnya seperti bulu hijau, otot-ototnya seperti salju putih, pinggangnya seperti seikat kerudung polos, dan pipinya yang tertutup kain tule penuh harapan, dan seluruh tubuhnya. Tubuh memancarkan kekuatan suci, yang membuat orang merasa sedikit. Suasana elegan, seolah-olah dunia dibayangi olehnya. Wanita seperti itu, temperamen yang begitu indah, dan kekuatan seperti itu, memang langka di dunia. Seluruh aula, yang sedikit bising, juga menjadi sunyi pada saat ini. Meskipun pipi wanita itu ditutupi oleh topi tule, garis yang menjulang dari celah topi itu memperlihatkan lengkungan pipi yang hampir sempurna. Benangnya, sehingga semua orang yang hadir tidak sabar untuk merobek tule di bawah topi bambu, dan melihat penampilan memukau yang cukup membuat Bai Hua merasa sedih. Wanita yang cantik. Mata Xiaoyan menatap wanita dalam rok Konfusianisme dengan kaki telanjang giok dan menginjak King Lian. Tapi dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam di dalam hatinya. Di antara wanita yang pernah dilihatnya, Cailin adalah wanita tercantik yang dia miliki. Pernah terlihat ini memiliki gaya, tetapi di depan wanita misterius di depannya, dia masih sedikit lebih rendah. Namun, meskipun suara wanita ini lembut dan lembut, Xiaoyan belum pernah melihat kelembutan sedikit pun di mata sebening kristal itu. Tetapi sebaliknya, itu adalah ketidakpeduliannya mendalam yang menolak orang lain. Memikirkannya, wanita ini jelas merupakan tipe orang yang panas di luar dan dingin di dalam. Itu seperti bunga cantik yang tidak pernah mekar di tanah es dan salju selama ribuan tahun. Wanita seperti ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada wanita dengan penampilan yang dingin. Belum lagi kekuatan dan penampilan menjadi satu. Siapa wanita ini? Xiaoyan memiringkan kepalanya, memandang Yueru di bawah tangga batu, dan berkata dengan lembut. Yueru sedikit mengernyit, dan ada keraguan di matanya. Bahkan dengan penampilan dan temperamennya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Wanita ini tampaknya memiliki banyak latar belakang. Adapun apa latar belakangnya, saya tidak dapat mengetahui identitasnya. Bai Shan, yang berada di samping, menyela saat ini. Mampu menggunakan kekosongan untuk bersembunyi di bawah kelopak mata seseorang yang berpakaian putih, wanita ini pasti bukan orang biasa. Xiaoyan juga sedikit mengangguk dan bergumam di dalam hatinya. Nama gadis kecil itu adalah Su Suing, dan dia datang ke sini kali ini hanya untuk menggunakan darah kaisar. Wanita menakjubkan itu jatuh dari udara,
Kaki gioknya perlahan berdiri di atas platform lotus, seperti wanita yang keluar dari dunia ini. Aku tidak menyangka kalian orang-orang dari benua Tianyuan akan tertarik dengan benua Xuanlingku. Wu Huan memandang wanita misterius itu. Dengan sedikit berapi-api, wanita cantik seperti itu, selama dia laki-laki, dia akan tergoda. Tapi dia tidak ingin menyembunyikannya. Itu hanya kebetulan. Kemudian Su Suing berkata sambil tersenyum, lalu matanya beralih ke pakaian putih, dan dia berkata dengan lembut, karena senior telah menjaganya selama ribuan tahun, itu harus diserahkan kepada kita. Ayo keluar dan lihat baik-baik. Di dunia yang hebat ini, aku telah menjaga aula selama ribuan tahun, bukankah itu yang kamu katakan? Tapi apa yang kamu katakan itu benar. Jika orang-orang yang hadir tidak memiliki kekuatan api untuk melindungi tubuh mereka, mereka harus pergi secepat mungkin. Jubah putih juga tertawa. Wu Huan, orang mati yang hidup, dan Feng Yi, putra surga yang bangga, mendengar berita itu, dan kemudian melihat Xiao yang di depan pakaian putih, jelas bahwa anak Xiao yang memiliki kekuatan api yang sangat kuat. Brengsek! Apakah kita menyerah begitu saja ketika kita sampai di sini? Pasti ada beberapa orang yang hadir yang tidak mau mengatakannya. Memasuki reruntuhan yang ganas dan berbahaya ini, awalnya berjalan di ujung pisau, tetapi semuanya berada di aula utama, hanya beberapa langkah dari benda yang paling berharga. Pada saat ini, jelas tidak ada yang akan melakukannya. Ada beberapa pria kuat di aula yang jelas tidak mau pergi seperti ini, jadi mereka terbang menuju kerangka di balik jas putih, mencoba mendapatkan harta kecil itu. Bang bang bang. Sebelum beberapa orang terbang melewati tangga batu, mereka berubah menjadi kabut darah di bawah kekuatan mengerikan pakaian putih, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mengenakan pakaian putih, tubuhnya ditutupi dengan ki pertempuran, dan kekuatannya yang menakutkan langsung menyebar di aula. Kaisar Pertempuran Bintang 5? Orang-orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut, dan kekuatan orang berpakaian putih ini jelas lebih dari Dou di Bintang 5. Perbedaan antara Dou di Bintang 3 dan Dou di Bintang 4 bahkan tidak sedikit wewemp novel. Bahkan jika putra favorit surgawi dari 7 kota besar bertarung melawan Dou di Bintang 4, tidak ada peluang menang. Setelah berpikir sejenak, hidup masih mengalahkan keserakahan. Lagi pula, jika Anda menikmati harta yang baik tanpa hidup Anda, itu hanya akan menjadi murah bagi orang lain. Selain itu, ada juga beberapa bahan surgawi dan harta duniawi di reruntuhan ini, dan 7 favorit surga besar juga memperoleh keterampilan berjuang peringkat abadi, yang bukan keuntungan kecil. Meskipun dia tidak berdaya, dia harus meninggalkan aula. Pergilah. Yueru, hati-hati setelah itu, tunggu aku kembali. Xiao Yan juga melihat bahwa 6 penjaga yang terluka dan wanita berpakaian putih di aula masih menakjubkan. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Mengapa kamu ingin menekan kekuatanmu sendiri untuk memasuki reruntuhan ini? Mengenakan pakaian putih, dia melihat semua orang di aula pergi, dan kemudian bertanya pada wanita di panggung King Lian. Karena ini. Wanita King Lian mengangkat tangan gioknya sedikit, dan tanda sederhana muncul di tangannya, dan kemudian terbang menuju pakaian putih. Pada saat token sederhana muncul, murid dari 6 penjaga di bawah tangga batu menyusut dengan kencang. Berpakaian putih, dia perlahan menangkap token yang terbang dari wanita King Lian, dan energi panas datang dari tangannya, dan kemudian dia perlahan-lahan menyebarkan token di tangannya. Api. Hanya ada satu kata besar di token. Kemudian, berpakaian putih, dia perlahan menutup matanya. Apakah dia baik-baik saja? Dia telah menunggu seseorang. Segera setelah mengenakan pakaian putih,
Dia juga membuka matanya. Jelas terlihat tak terbayangkan. Betulkah? Apakah itu benar atau tidak? Bisakah kamu mengetahui apakah senior pergi melihatnya? Wanita itu juga berkata dengan tenang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.